Kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita tahu bahwa yang paling berperan untuk menjalankan atau menunaikan tugas tanggung jawab dan memastikan bahwa kehidupan seisi keluarga itu aman, apalagi ketika ada tantangan, ada ancaman terhadap anggota keluarga. Tentu yang paling berperan dan bertanggung jawab adalah anggota keluarga itu sendiri. Saudara yang terkasih, teks ini memuat sebuah kisah kesedihan tentang generasi Israel, khususnya anak-anak yang hidupnya ada dalam ancaman dan bayang-bayang kematian. Tuhan yang telah pakai Yusuf secara luar biasa, yang sudah memberkati Mesir dan Israel, sudah meninggal, sudah mati. Dan saudara yang terkasih, kini ada Firaun baru. Papa mama kekasih Tuhan, Firaun ini bukan nama, bukan sebuah nama, tetapi Firaun ini adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir. Sehingga Firaun atau raja Mesir yang baru, dia tidak kenal tentang Yusuf yang begitu luar biasa ada di tanah Mesir dan yang telah berkati Mesir dan Israel. Firaun yang baru ini sama sekali tidak kenal Yusuf, dan dia terganggu dengan bertambah banyaknya bangsa Israel di Mesir. Sehingga Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, ada sebuah strategi untuk mengurangi jumlah orang Israel dengan cara Firaun memerintahkan untuk menindas orang Israel atau orang Ibrani. Namun saudara yang terkasih, strategi ini tidak berhasil. Maka kemudian berencana untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani melalui para bidan. Para bidan diminta untuk ketika anak laki-laki Ibrani lahir, maka harus dibunuh. Namun Bapak Mama kekasih Tuhan, para bidan yaitu Sifra dan Pua, mereka takut akan Tuhan. Sehingga ketika seorang perempuan Ibrani melahirkan, mereka membiarkan, tidak membunuh anak-anak itu, dan kemudian memberikan alasan bahwa perempuan-perempuan Ibrani lebih kuat daripada perempuan-perempuan Mesir, sehingga ketika kami tiba, anak itu sudah lahir. Saudara yang terkasih, oleh karena takut akan Tuhan, mereka tidak mematikan anak-anak yang baru dilahirkan itu. Saudara yang terkasih, semakin dihambat, semakin merambat. Demikianlah pertumbuhan penduduk Israel di Mesir. Akan tetapi Firaun tidak kehilangan rencananya yang lain. Ada lagi sebuah perintah atau seperti sebuah maklumat agar setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani harus dilemparkan ke sungai Nil. Saudara yang terkasih, Firaun berupaya memusnahkan, tindakan genosid, memusnahkan bangsa Israel Ibrani, dan tentu saudara upaya ini melahirkan sebuah tragedi yang sangat pilu bagi setiap anak laki-laki Israel. Namun saudara yang terkasih, Firaun boleh berencana jahat untuk mematikan, tetapi Tuhan punya rencana mulia untuk melindungi dan menyelamatkan umat pilihannya. Saudara yang terkasih, Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong dan menyelamatkan Israel yang terancam punah. Perlindungan kepada Musa adalah salah satu cara perlindungan Tuhan bagi penyelamatan bangsa pilihannya. Untuk maksud itu, maka Tuhan libatkan para perempuan di sekitarnya, dan masing-masing punya peran yang sangat penting. Dan itu
bagi kehidupan Musa. Saudara yang terkasih, kita bisa lihat para perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi, menyelamatkan Musa, dan itu sekaligus melindungi dan menyelamatkan bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Perempuan yang pertama yaitu Yokebed, yang adalah ibu Musa sendiri. Saudara yang terkasih, tindakan perlindungan bagi Musa itu penuh dengan risiko. Namun tindakan Yokebed adalah tindakan iman. Dalam surat Ibrani, di situ mencatat, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Dan kemudian Bapak Mama, ada lagi tindakan-tindakan perlindungan lainnya, yaitu ibu Musa atau Yokebed ini, dia mengatur rencana, mengatur cara, dan memastikan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik, sebagaimana dalam ayat yang ketiga. Tuhan memberikan hikmat kepada Yokebed, yaitu dia menghanyutkan Musa dalam peti kayu saat putri Firaun sedang mandi. Kekasih Tuhan, penyelamatan Tuhan bagi Musa datang pada waktu yang tepat melalui cara yang tak terduga. Itu yang pertama, seorang perempuan pertama yang Tuhan pakai, yang sangat berperan penting di dalam penyelamatan dan perlindungan Musa, atau penyelamatan dan perlindungan bangsa Israel. Perempuan yang kedua adalah Miriam, kakak dari Musa, kakak perempuan dari Musa. Kekasih Tuhan, karena iman dan kasih, dia melihat dan dia pastikan bahwa adiknya Musa itu baik-baik saja. Ketika dia melihat bahwa hamba-hamba putri Firaun pergi mengambil peti itu, maka secara cepat dia pun juga mulai turun tangan. Dia pergi berjumpa dengan putri Firaun, membangun percakapan, dan dia menawarkan diri untuk mencarikan seorang ibu yang dapat mengasuh dan menyusui Musa. Saudara yang terkasih, atas karunia Allah, Miriam membantu menyelamatkan saudaranya Musa. Perempuan yang ketiga, siapa Bapak Mama? Perempuan yang ketiga, putri Firaun. Putri Firaun, anak raja. Tuhan menimbulkan belas kasihan dalam hatinya sehingga ia melakukan tindakan yang berlawanan dengan perintah ayahnya. Ini pun juga penuh risiko. Karena belas kasihan dalam ayat yang ke-6, belas kasihan yang Tuhan karuniakan, belas kasihan yang Tuhan lahirkan itu ada dalam hati putri Firaun. Compassion, bela rasa. Putri Firaun kemudian dia membolehkan pentingnya ada inang pengasuh bagi Musa, dan itu adalah ibu Musa sendiri. Saudara yang terkasih, kasih putri Firaun menembus perbedaan hubungan darah daging, menembus perbedaan suku, menembus perbedaan agama. Saudara yang terkasih, karena kasih, maka sekalipun ada tembok pemisah, bahwa kotong sonde sedara, kotong sonde sesuku, kotong beda agama, tetapi karena kasih dan belas kasihan Tuhan itulah, maka pertolongan dari putri Firaun itu dinyatakan. Saudara yang terkasih, yang keempat, para hamba dari putri Firaun. Mereka begitu taat mutlak kepada sang putri
putri dengan sesegera mereka mengambil Musa agar tidak hanyut dibawa oleh air sungai Nil. Para hamba perempuan tanpa nama yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang tak terduga untuk melindungi dan menyelamatkan Musa. Saudara, itulah cara Tuhan untuk membentuk sebuah sejarah hidup dan masa depan Israel sebagai umat pilihannya. Tindakan perempuan-perempuan ini menunjukkan betapa berharganya hidup dan layak diperjuangkan. Saudara, hidup itu berharga, layak untuk diperjuangkan. Maka kalau masih hidup, jangan mau mati. Mati itu urusan Tuhan. Kalau masih hidup, teruslah berjuang sekalipun banyak pergumulan tantangan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, dalam bulan keluarga minggu pertama ini, tema kita adalah keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Kekasih Tuhan melalui para tokoh perempuan yang berusaha melindungi dan selamatkan Musa dari ancaman kematian, maka saudara dan saya dapat belajar bahwa yang pertama, kenyataan yang hari ini kita hadapi. Di dunia ini ada begitu banyak konsekuensi-konsekuensi yang menyakitkan, yang mengancam anak-anak kita. Antara lain, ada pelecehan seks, ada kekerasan pada anak, ada pemerkosaan, ada kerja paksa, ada pelantaran anak dan perlakuan buruk lainnya, perdagangan anak. Dan itu saudara merendahkan harkat dan martabat seorang anak. Dan ini pun juga tidak sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bilang implementasi Pancasila, sila kedua, kita menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi itu tidak hidup dalam jiwa kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang yang tinggal ada di NKRI ini, tetapi pun juga kita sendiri yang membuat orang-orang tidak nyaman ada di NKRI ini. Banyak anak-anak yang dieksploitasi. Saudara yang terkasih, semua itu adalah bentuk ketakutan, bentuk ancaman paling besar terhadap kehidupan seorang anak dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, iman kepada Allah dalam Yesus Kristus harus lahirkan keberanian untuk bertindak. Harus bertindak atasi ketakutan dan ancaman kepada anak. Saudara yang terkasih, banyak orang berkeliaran di luar sana. Bahkan sekarang anak-anak yang potong lepaskan mereka pulang sendiri dari sekolah. Lalu tiba-tiba ada orang yang dengan motor bilang, mari kakak antar, atau mari om antar, tapi tidak antar sampai ke rumah. Bawalah ke tempat-tempat yang sepi. Dan ketika anak pulang, dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Dia mengalami trauma, sudah tidak bisa membuka mulutnya untuk bercerita. Kekasih Tuhan, kita dapat belajar dari teladan Yokebed, Miriam, putri Firaun dan para hamba. Kita semua baik orang tua, saudara, kawan terdekat, kita dapat dipakai Allah untuk memberikan perlindungan pada setiap anak tanpa memandang perbedaan suku, tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan lainnya. Saudara dan saya dapat memberikan diri untuk dipakai oleh Allah untuk berperan dalam memberikan perlindungan dalam rangka penyelamatan Allah bagi umatnya. Itu hal pertama yang harus kita pelajari, bahwa saudara dan saya pun juga dipanggil untuk melindungi anak-anak kita, siapapun dia,
tidak sedarah, tidak sesuku, tidak seagama. Mereka layak untuk dilindungi. Yang kedua, saudara yang terkasih, Tuhan tetap bekerja dengan caranya yang ajaib bahkan ketika situasi tampak seperti tidak ada harapan. Tangan Tuhan yang menyelamatkan Musa melalui berbagai pihak tidak dapat disangkal. Tangan Tuhan itu juga sanggup menyelamatkan anak-anak kita dari aneka ancaman kehidupan. Kita mungkin saja kecewa dan putus asa saat berbagai kejadian menimpa anak-anak kita dan menjadikan mereka korban. Namun saudara ingatlah, sebagaimana dalam bacaan, pada suatu saat dalam sejarah, seluruh rencana Tuhan untuk mengalahkan kejahatan adalah menyusuri sungai Nil. Menyusuri sungai Nil dalam keranjang kayu papirus yang kecil. Maka Tuhan yang sama dapat bekerja dengan banyak cara dan melalui orang-orang besar, orang-orang yang punya nama, atau orang-orang yang biasa yang tidak bernama. Tetapi untuk mencapai tujuan Tuhan, Tuhan bisa pakai orang besar, tapi Tuhan juga bisa pakai orang kecil. Tuhan bisa pakai orang luar biasa, tapi Tuhan juga bisa pakai orang yang sederhana, yang akan bersama-sama melindungi dan menyelamatkan anak-anak kita dari berbagai ancaman hari ini. Bapak Mama kekasih Tuhan, Tuhan menuntut kita bertindak dan mempercayai Dia dalam iman seperti Yokebed. Anak itu Musa harus mati, harus dibuang ke sungai Nil. Tetapi oleh karena kasih dan hikmat Tuhan, anak itu selamat. Maka saya percaya, yakin bahwa pada kita semua juga Tuhan mengaruniakan kasih serta hikmat untuk bagaimana caranya untuk kita bertindak menyelamatkan anak-anak pemberian Tuhan. Bagaimana caranya dengan kasih yang besar yang ada pada kita itu untuk tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh bayi-bayi, tidak mencekik mereka dan membiarkan anjing memakan mereka. Saudara yang terkasih, itu hal kedua. Yang ketiga, oleh Allah Musa dilindungi dan diselamatkan, dan tindakan ini menunjuk pada penyelamatan Allah yang lebih besar dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari ancaman kematian karena dosa. Pekerjaan penyelamatan Allah yang besar dalam Yesus Kristus hendak melahirkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk juga mau menyatakan perlindungan dan penyelamatan bagi anak-anak kita di tengah berbagai krisis kehidupan yang mengancam dan mendatangkan kematian bagi masa depan mereka. Saudara yang terkasih, perlindungan dan penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus, maka hari ini memampukan 11 orang anak kita untuk berikrar menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang sementara akan dikukuhkan dalam peneguhan sidi. Dan karena beriman kepada tindakan perlindungan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, maka kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anggota sidi, menanggapi undangan untuk merayakan perjamuan kudus sedunia hari ini sebentar. Dan saudara yang terkasih, perjamuan kudus juga adalah bentuk tindakan kesaksian hidup tentang karya Allah dalam Yesus Kristus yang tak pernah padam atau lengkang karena waktu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita, maka ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus sebentar, itu bagian kesaksian kita bahwa Tuhan
Sang pelindung dan penyelamat. Dia melindungi saudara dan saya dan menyelamatkan saudara dan saya dari atas kayu salib dengan darah yang bercucuran dan dagingnya yang tercabik karena dosa saudara dan saya. Maka saudara dan saya dilindungi dan diselamatkan. Yang terakhir, keempat, saudara yang terkasih, hidup Musa dipertahankan oleh Tuhan dengan melibatkan 4 orang perempuan, beberapa perempuan yang ada dalam perancangan yang besar itu. Tuhan memakai mereka untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan Musa dan sekaligus melindungi dan menyelamatkan bangsa pilihannya. Namun saudara yang terkasih, berhati-hatilah agar jangan sampai ketika kita, saudara dan saya dipakai Tuhan, kemudian kita berpikir kitalah sang juru selamat dalam hidup orang lain. Sayalah sang juru selamat dalam kehidupan seseorang. Berhati-hati, sebab juru selamat satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Juru selamat satu-satu hanya Tuhan. Saudara dan saya hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga loh yang mengaruniakan hati yang mencintai, hati yang berbelas kasihan dan berani melawan kebencian, serta berani melindungi dan memperjuangkan kehidupan bagi sesama, terutama di dalam keluarga masing-masing. Peran kita sangat penting dalam keluarga kita masing-masing untuk melindungi, memberikan perhatian kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Peran kita sangat penting sekali. Tetapi saudara, ingat bahwa saudara dan saya hanyalah Allah, sekalipun potong sebagai bapak dan mama. Potong bilang itu beb anak kandung. Kita sebagai bapak dan mama punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan kasih, menyelenggarakan perhatian, menyelenggarakan kedamaian, ketentraman bagi anak-anak kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa sebagai bapak dan mama, kotong hanyalah Allah. Sehingga kotong juga sebagai orang tua, son bisa hitung-hitung. Karena beta, maka lu jadi begini. Lalu kotong lupa pun Tuhan. Karena Tuhan memberikan sehat, kuat bagi kita. Tuhan mengaruniakan kasih. Tuhan mengaruniakan roh takut akan Tuhan dalam diri kita. Sehingga ketika kita melahirkan anak, kita mau melindungi dan menjaga, menyelamatkan mereka. Ada amin ya? Amin. Jadi bukan karena beta, tetapi karena Tuhan pun cara, Tuhan pun kasih yang luar biasa, maka kotong hidup sampai dengan hari ini. Dan itu melalui perpanjangan tangan Papa dan Mama yang ada hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong memberkati kita. Selamat kepada 11 orang anak yang akan diteguhkan sebagai anggota CD baru dan akan terus bersaksi bahwa saya punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan saya secara pribadi. Selamat kepada anak-anak kita dan selamat juga untuk sebentar mengikuti perjamuan perdana. Dan bagi kotong semua sebagai anggota CD yang mempersiapkan diri, mari kotong ambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai hak saudara dan saya. Jangan bolong-bolong kotong punya perjamuan. 1 tahun cuma 4 kali. Maka mari kita ambil hak kita, hak dan sekaligus sebagai tanggung jawab kesaksian kita kepada dunia ini, bahwa ketika kita semeja dalam perjamuan kudus, kita mengakui darah Tuhan itu tertumpah dan dagingnya tercabik karena menebus dosa saudara dan saya. Tuhan menolong dan